Nah, dengar kan suaranya tadi? Suaranya bukan mesin supercar. Suaranya kalau kalian nggak percaya, itu asalnya dari sebuah station wagon estate. Dan gue berani bilang, ini adalah estate terkencang di Indonesia. Mau tahu detailnya? Mari kita lihat si Audi RS4 Avant. Pertama-tama kita bahas langsung engine-nya. Kenapa? RS4 cuy. RS4 ini dilengkapi oleh mesin V6. Jadi bukan cuma supercar doang yang punya mesin V6, sebuah wagon juga bisa punya mesin V6. Mesin V6 ini juga bukan mesin biasa karena dia mesin baru dan dia menghasilkan 450 HP dan torsi badak 600 Nm. 0 sampai 100 km per jam on paper 4,1 detik saja. Itu sekitar 0,2 detik lebih lambat daripada versi RS5 yang versi coupenya. Nah, si RS4 ini adalah quattro. Jadi dia 4-wheel drive. Cuman pembagian tenaganya itu depan 40%, belakang 60%. Jadi tetap rear bias. Dengan pembagian torsi bisa sampai 85% itu disalurkan ke bagian belakang. Bisa ngepot, men. Ini wagon apa mobil balap? Cuman balik lagi ya, kalau kita lihat ya, dengan mesin performa seperti ini, kalian bisa nganterin anak, bawa anjing berobat, atau liburan dengan lebih cepat. Nah, yang kalian lihat di depan ini adalah RS4 Avant B9. Itu kode sasisnya B9. Jadi ini adalah generasi terbaru. Kalau kalian lihat yang generasi sebelumnya B8, itu juga tersedia dalam bentuk Estate atau Avant. Jadi sejak generasi B8 sampai B9 ini tidak ada RS4 sedan sama sekali. Kalau kalian butuh yang sedannya, ada paling RS5 yang coupe kesedan-sedanan. Tapi baik lagi ya, ini menggabungkan antara performa dan kepraktisan. Untuk desainnya sendiri, sebenarnya fascia depannya itu masih mirip dengan Audi A4 yang menjadi basisnya. Tapi ya tentu saja karena dia sebuah RS, Rennsport. RS itu singkatan dari Rennsport atau Racing Sport. Udah Racing Sport, sportir pokoknya lah. Dia tuh ada perbedaan sedikit. Kalau kalian lihat atau jeli ya, dia ada kayak ventilasi, biarpun ini nggak bolong ya. Dan dia ada wide body kit. Jadi secara stance-nya dia jauh lebih lebar dan kayak lebih muscle ya, lebih berotot gitu dari depan sampai bagian belakangnya. Dan kebetulan mobil ini memang basicnya itu dia customizable ya. Jadi kalian bisa pesan macam-macam perintilannya untuk si mobil ini. Contoh, udah ada karbon, pelapis karbon ya di spion. Ini karbon beneran, bukan stiker. Dan untuk yang versi ini dia sudah pakai ban 20 inci 275 30 profilnya. Jadi kalau aslinya atau standarnya itu dia pakai ban 19 inci. Nah, kalau kalian ke bagian belakangnya nih, lihat tuh. Yang gue demen dari mobil Jerman tuh ya, mereka tuh agak boxy, agak edgy, dan ini kayak muscle car gitu loh. Kayak nongol keluar gitu, tapi kotak, tapi menyatu gitu, narik ke belakang. Dan lagi-lagi ada aksen ventilasi, kenapa? Biar nanti tarikan garisnya itu nggak kayak kepotong gitu loh. Dia nggak kayak ngeblesek masuk itu, dia kasih aksen ventilasi. Tapi secara keseluruhan desainnya masih sama dengan A4 yang menjadi basisnya. Paling ada perbedaan perintilan lagi seperti ada diffuser bagian bawahnya dan knalpot yang segede-gede gaban beneran. Yang kelihatannya cuma 2 knalpot, tapi kalau kalian lihat ini sebenarnya knalpotnya ada 4 dengan masing-masing satu ada flap, satu nggak ada flap. Suaranya udah denger kan tadi kayak gimana? Itu hasilnya. Nah, kelebihan sebuah estate, station wagon, atau Avant lah kalau istilahnya Audi, itu adalah ini. Bagasi sudah elektrik plus bus. Lega men, lega banget. Dan kalau kalian lihat lagi ya, pelipatan atau naik turunnya si tonneau covernya, si tutup bagasinya ini, dia sudah pakai elektrik. Jadi kalau pintunya ketutup, dia akan turun menjaga privasi barang-barang di sini.
Dia juga sudah dapat jaring, ada hook untuk naruh barang, dan dia sudah dilengkapi dengan ban serep yang gede banget. Ban serepnya temporary sebenarnya, cuma sampai kecepatan 80 km per jam, tapi dia sudah ukuran 19 inci, men. Mereknya Linglong, bukan Linglong. Gue kayak Hillsat lama-lama. Yuk kita lihat dalam. Sekarang kita masuk di interiornya. Gimana interiornya? Secara desain memang dia masih sama dengan A4 ya. Jadi masih mirip-mirip semua. Cuman dia ada beberapa peritilan atau beberapa detail yang memang menunjukkan bahwa ini kelas yang berbeda. Kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah setirnya. Setirnya kalau kalian lihat ya, ini enak digenggam banget. Dan dia sudah memakai corak RS. Jadi dia ada kayak perforated-nya begitu. Dia ada stitchingnya. Dan dia ada logo RS. Sayangnya, ownernya bener. Ini mobil sudah ada yang punya. Dia tidak pakai option flat bottom steer. Kalau ada pakai yang flat bottom steer, jadi lebih kerasa, lebih sporty ya. Plus, di setirnya CRS ini, dia juga ada tombol RS Mode. Nah, RS Mode ini bisa buat mengganti mode untuk nyaman, atau mau pakai harian, comfort, RS, kencang, atau yang RS Mode bener-bener yang buat sirkuit yang kencang banget. Itu kalian tinggal with a flick of switch gitu kan, tinggal sentuhan tombol gitu kalian bisa rubah settingannya. Plus dia juga sudah ada steering heater ya, udah ada pemanas setir di sini ternyata. Lucu juga nih. Selain itu, si model RS ini juga sudah dilengkapi dengan pedal shift yang bentuknya keren, tuh kayak bolongan begitu, tapi begitu dipegang nggak keren. Kenapa? Plastik, men. Sayangnya ya, kalau menurut gue ya mobil dengan level seperti ini harusnya dia kasih kayak brush aluminium gitu loh yang dipegangnya tuh dingin terus metally gitu loh, enak gitu. Kalau ini biarpun nggak ada masalah mungkin ya, tapi plastik, men, plastik. Ya, tapi untungnya dia sudah dilengkapi dengan ProPilot ya. Jadi sistem informasi atau sistem displaynya ini sudah full digital, dan gue berani bilang kalau gue bandingin dengan rival-rivalnya dari Jerman lain, sistemnya Audi ini salah satu yang paling bagus karena dia paling informatif dan mudah digunakan. Dan kagetnya lagi ya, interface-nya benar-benar berbeda dengan A4 karena racy banget. RPM langsung ditaruh 2 bar gitu di tengah-tengah, samping bisa taruh peta, dan ada power dan torque plus boost. Speed ada di tengah-tengah. Jadi memang kalau mobil-mobil performance itu biasanya yang dikasih unjuk adalah RPM. Karena kalian udah nggak usah ngeliat speednya. Layar infotainment ini masih sama, dia ada kayak haptic feedbacknya, tuh tag-nya gitu, dan dia udah ada Audi Drive Select, jadi comfort, automatic, dan dynamic. Tuh. Dan juga kalian bisa setting di sini RS mode-nya mau seperti apa, drive system-nya mau seperti apa, steering-nya mau seperti apa, engine sound-nya seperti apa, subdued, automatic, pronouns. Ini buat kalian yang nggak takut untuk menarik perhatian. Tambahan untuk si RS ini dia ada namanya RS Monitor, bukan monitor rumah sakit, bukan. Jadi dia ada apa ya, informasi mengenai engine oil, gear oilnya itu dalam kondisi panas seperti apa. Plus G acceleration-nya juga seperti apa. Wajar ya, performance car ya. Jadi owner mobil ini lumayan punya selera. Kenapa? Biarpun mobilnya racing, dia sudah dilengkapi dengan kursi pijit, penumpang depan, dan driver. Jadi kameramen gimana, kameramen? Enak. Jadi kalau kalian habis balap ya, pegel-pegel pundak, tuh, waduh, nggak usah ke salah, nggak usah ke tukang pijit maksud gue. Ownernya kelihatannya tidak terlalu suka, lebih sporty. Karena kalau kalian ingat di video review yang A4 yang sebelumnya itu kayak lebih pakai aluminium ya, pakai metal look gitu. Ini dia pakai piano black semuanya, dari atas sampai bawah. Tapi untungnya masih ada beberapa detail RS-nya di sini, seperti ada logo RS, stitching merah sebagian sininya, dan tombol start stop-nya juga ada lingkaran merahnya, ada aksen merahnya di sebelah sini. Plus joknya. Sayangnya, biarpun joknya sudah model bucket seat, sudah model one piece dan sporty seperti ini, dan aksen yang, ini bukan aksen Datsun ya, tolong. Ini bukan aksen Datsun, tapi ini aksen kayak grill di depannya.
Ini dia pakai red stitching juga, sporty, tapi balik lagi. Andai saja dia pakai material yang soft, kayak Alcantara gitu, kayak velour gitu di sebelah sininya, dia pakai material kulit biasa. Kompensasi kali ya. Mungkin emang material seperti ini empuk, apa lembut, tapi memang cenderung lebih aus atau lebih mudah kotor. Nah, sekarang sampai pada kesimpulannya si RS4 Avant ini. Jadi, kesimpulannya mobil ini understated ya, kalau gue bilang ya. Dari luar, dari tampilannya, dia nggak kelihatan sampai sporty, gimana-gimana banget. Tapi tetap terlihat sebuah mobil performa atau sebuah mobil kencang. Dia nggak butuh sayap segede-gede jemuran, dia nggak butuh body kit yang sampai lebar kayak gimana banget. Tapi dia tetap terlihat sporty dan kencang memang. Nah, selain itu juga, ini mobil yang menurut gue buat bapak-bapak ideal. Kenapa? Karena mobil ini bisa menggabungkan antara performa dan kepraktisan. Jadi kalau kalian emang demen ngebut juga di sirkuit, kalian tetap bisa pakai mobil ini. Pulangnya kalian bisa jemput anak kalian. Kan lucu dong pasti kalau ngeliat supercar jualan gaya-gaya terus dipepet, ditempel sama station wagon. Pasti yang nempel sih RS4 Avant. Oke, sekian review kali ini dan thank you udah nonton. Kalau kalian suka video ini, klik like. Dan kalau kalian belum subscribe channel Autonet Max, silahkan subscribe dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tahu video-video terbaru dari Autonet Max. Audi habis nge-review Audi, sign off dulu. Thank you, bye-bye.